Oke, kita lanjut ke nomor 17. Diketahui sebuah bak penampung berbentuk prisma segi 6 beraturan. Bak penampung yang memiliki sisi alas sepanjang 1 meter tersebut telah terisi air minimal yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Takmir masjid ingin mengisi penuh bak penampung tersebut sebelum waktu sholat tiba menggunakan pompa air dengan debit 1,5 liter per detik. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi selama 47 menit, maka tinggi bak penampung tersebut adalah titik meter. Catatan, 1 kula sama dengan 135 liter. A seperempat akar 3 meter, B setengah akar 3 meter, C 3/4 akar 3 meter, D akar 3 meter. Oke, info pertama yang kita butuhkan untuk menjawab soal nomor 17 adalah yang pertama, yaitu tentang pengertian bangun prisma. Karena banyak dari kita, ya teman-teman, adik-adik, itu yang masih bingung antara prisma atau limas. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas serta bidang atas sejajar dan kongruen. Intinya di sini, memiliki bidang alas serta bidang atas yang sejajar atau kongruen. Jadi punya alas, punya atas. Contohnya atau gambarnya seperti apa? Oke, seperti ini ya. Ini kalau kita sebut biasa itu balok. Tapi balok itu sebetulnya adalah bagian dari prisma. Kenapa? Karena punya alas dan tutup yang sama. Ini prisma segitiga, alas dan tutupnya sama. Ini prisma trapesium. Ini alasnya ya, atasnya ini. Jangan lihat yang alas yang ini dan atasnya ini berbeda. Tapi kita berdirikan bangun yang ini atas. Dan ini juga sama. Ini segi 5, ini segi 6, ini balok juga. Dan termasuk tabung ya, sisi lengkungnya. Tabung itu kan alasnya lingkaran, atasnya lingkaran. Nah, itu termasuk ke dalam bangun ruang bentuk prisma. Yang berikutnya, limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak, bebas, dan titik puncak. Jadi perbedaannya, kalau yang prisma itu alas dan atasnya sama, kalau limas itu alasnya punya tapi tidak punya atas, yang ada titik puncak. Gambarnya gimana contohnya? Seperti ini. Ini atasnya nggak ada kan? Yang adanya hanya titik puncak. Ini titik puncak, titik puncak. Alasnya ada. Nah, ini disebut dengan limas. Ini limas segitiga, ini limas segi 4, piramid gitu ya, limas segi 5, limas segi 6 beraturan. Kerucut juga bagian dari limas. Alasnya lingkaran, kemudian ada titik puncaknya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya, adik-adik, perbedaan antara prisma dan limas. Oke. Kemudian info berikutnya yang perlu kita ketahui adalah air minimal yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci adalah sebanyak 2 kula. Karena di sini terdapat info bak penampung memiliki sisi alas bla 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 telah terisi air minimal yang diperbolehkan untuk bersuci. Nah, untuk bersuci itu minimal adalah sebanyak 2 kula. Sebetulnya kurang dari 2 kula juga boleh untuk bersuci teman-teman ya. Misalkan teman-teman itu wudhu menggunakan air mineral yang gelas itu, kan kurang dari sekian liter ya, sedikit. Intinya adalah yang tidak boleh itu adalah air yang terkena najis atau air yang terkena bekas bersuci, misalkan kecipratan seperti itu. Kalau kurang dari 2 kolah tapi tidak kecipratan, dibolehkan untuk bersuci. Misalkan teman-teman menggunakan air mineral tadi, kemudian dikusulkan oleh teman diminta dibantu. Asalkan cucian dari muka, tangan tidak terciprat ke wadah air mineralnya, maka air mineralnya itu semuanya adalah suci dan mensucikan. Adapun bahasan detail tentang bab air atau bab toharo ya untuk hal suci mensucikan, silahkan teman-teman adik-adik untuk membacanya lebih dalam. Oke, untuk soal ini yang dimaksud dengan air minimal adalah 2 kula. Yaitu karena 1 kulanya ada catatan di sini 135, maka 2 kulanya adalah 270 liter. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian info berikutnya adalah terkait debit air. Nah, kita harus tahu rumus tentang debit air. Nah, ini segitiga ajaib ya, seperti rumus-rumus sebelumnya, rumus kecepatan, rumus yang lain, termasuk debit juga dalam bisa kita hafalkan dalam segitiga ajaib. V yaitu volume, V besar, Q besar itu debit, T kecil itu waktu, time. Jadi untuk masalah penyimbolan kadang T itu kadang waktu itu kadang W, kadang T itu
silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau yang kecepatan itu Jokowi, W-nya itu waktu dari bahasa Indonesia. Kalau ini dari bahasa Inggris T, time, seperti itu. Seperti biasa tinggal ditutup rumus V itu V-nya tutup Q kali T, T itu T-nya tutup V per Q, Q itu Q-nya ditutup V per T, seperti itu. Oke. Diketahui debit airnya di sini 1,5 liter per detik, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh adalah 47 menit. Perlu diperhatikan satuannya harus sama ya antara waktu yang lain dengan waktu yang lain. Ini detik, ininya menit. Maka kita harus merubahnya, terserah mau detik boleh, mau menit yang dirubah boleh. Saya rubah 47 menit itu menjadi detik, 1 menitnya adalah 60 detik, maka dikali 60 didapatkan 2820 detik untuk mengisi bak itu sampai penuh. Kemudian yang kita cari adalah volumenya, karena terkait dengan ketinggian air itu maka kita harus mencari volumenya. Volume rumusnya V sama dengan Q kali T, maka 1,5 dikali dengan waktu tadi yang sudah kita rubah, samakan satuannya detik, maka menghasilkan 4230 liter. Ini air yang diisi melalui pompa air tadi ya. Namun jangan lupa sebelum diisi oleh pompa, bak tersebut sudah terisi air dengan batas minimal yang digunakan untuk bersuci. Maka volume totalnya adalah 4230 dari pompa ditambah 2 pola tadi 270, maka totalnya adalah 4500 liter. Oke, satuannya saya rubah. Kenapa saya rubah? Karena liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, teman-teman ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sedangkan di jawaban ingin menggunakan satuan meter, maka kita rubah ke meter. Desimeter ke meter itu kan naik 1, maka dibagi 10, karena kubik, maka 10 pangkat 3 itu 1000, maka dibagi 1000. Didapatlah 4500 liter itu sama dengan 4,5 meter kubik. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dari informasi volume total air yang sudah mengisi penuh bak tersebut, ditanya adalah maka tinggi bak penampung tersebut adalah, kita mulai dari rumus volume prisma. Karena di sini disebutkan prisma segi 6 beraturan. Volume prisma luas alas kali tinggi, maka luas alasnya atau alasnya itu pasti berbentuk segi 6. Oke, volume prisma kita sudah dapat, ini 4,5 meter kubik, tingginya yang kita cari, maka luas alas juga harus kita cari dulu. Luas alasnya karena berbentuk segi 6, maka teman-teman harus mengetahui rumus luas dari bangun datar segi 6 beraturan. Apa rumusnya? Ini ya. Segi 6 beraturan itu rumusnya adalah A itu dari bahasa Inggris area, yaitu luas. Rumusnya adalah, ini bisa dicatat teman-teman ya, 3 akar 3 kali sisi kuadrat per 2. Sisinya mana? Sisinya tadi ini, 1 meter. Maka tinggal kita substitusi, maka luas alasnya adalah 3 akar 3 per 2 dikali sisinya 1 kuadrat 1 dikali berapapun tidak berubah, maka luas alasnya adalah 3 akar 3 per 2, mohon maaf. Nah, hasil dari luas alas dan volume tadi yang sudah kita cari, kita substitusi ke rumus volume nanti untuk mendapatkan tinggi. Volume prisma kita ganti 4,5, luas alas tadi 3 akar 3 per 2 kali tinggi. Kita lakukan operasi aljabar, pindah ruas boleh. Yang ini membagi, pindah ruas jadi kali, 2 per 3 akar 3 dibalik, 4,5 dibagi 3 itu 1,5 teman-teman ya, 1,5 kali 2 itu 3, maka tingginya adalah 3 per akar 3. Ada nggak di jawaban? Tidak ada ya, karena ini irasional. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? Ada di materi SMP, silahkan cara merasionalkan bilangan irasional, silahkan dicari, pelajari. Di sini akan disampaikan sekilas. Caranya adalah dengan mengkali akar sekawan dari penyebutnya. Ini kan akar 3, maka kita kali akar 3 per akar 3. Yang bawah, akar 3 kali akar 3, ketika bilangannya sama, akar kali akar itu jadinya akarnya hilang. Atau boleh akar 3 kali akar 3 itu akar 9, akar 9 itu 3 sama aja. Jadi jawabannya adalah 3 per 3 akar 3, di mana 3 bagi 3 itu 1 kali akar 3, maka didapat tingginya adalah akar 3 meter. Untuk soal ini jawabannya adalah D. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Jika dirasa bermanfaat untuk soal matematika terintegrasi tentang bersuci ini ya, silakan untuk subscribe agar channel kami terus berkembang. Terima kasih. Jika ada yang punya pertanyaan bisa ketik di kolom komentar atau bisa
kirim soal melalui email yang sudah kami sertakan di deskripsi. Terima kasih.